Oke, bismillah, kita lanjut lagi. Lafaz dibagi menjadi lafaz khobari dan lafaz insya'i. Ini juga pembahasan yang ada di dalam ilmu balaghah. Lafaz itu kan ada yang murakkab, ada lafaz yang mufrad. Nah, lafaz murakkab, nah itu dibagi menjadi khobari dan insya'i. Khobari adalah yang bisa dikatakan jujur, benar, terbukti benar, atau bisa dikatakan bohong, artinya tidak terjadi. Contoh lafaz koma Zaidun. Saya ngomong ke Ratwa, "Ya Ratwa, koma Zaidun." Wahai Ratwa, Zaidun telah berdiri. Ini kan artinya kan saya mengkabarkan kepada Ratwa sebuah informasi bahwasannya si Zaid itu sedang berdiri. Padahal kenyataannya Zaid itu lagi duduk. Nah, berarti kan perkataan saya itu bohong alias tidak sesuai kenyataan. Maka ini disebut dengan lafaz khobari walaupun bohong. Karena pengertian lafaz khobari adalah yang mengandung kebohongan atau kebenaran. Nah, begitu juga kalau misalkan saya ngomong ke Ratwa, "Ya Ratwa, koma Zaidun." Tapi benar yang saya katakan, Zaid itu lagi berdiri. Maka tetap dinamakan ini jumlah khobariyah, baik bohong ataupun benar. Kalau insya'i yang tidak bisa dikatakan benar atau bohong, contohnya lafaz dzakir, belajarlah. Misalkan saya ngomong ke Ratwa, "Ya Ratwa, dzakiri." Belajarlah kamu, mudzakarahlah kamu. Ratwa nggak bisa ngomong ke saya, "Ustadz bohong." Nanti saya malah jawab, "Lah, kok bohong? Kan saya merintah." Merintah itu tidak dikatakan benar atau bohong. Ya laksanakan apa yang saya perintahkan. Jadi tidak bisa dikatakan bohong atau benar. Ini contoh yang tolak, baik tolabul fi'li atau tolabut tarki. Kalau tolabut tarki berarti permintaan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan untuk tidak dilakukan. Contohnya la tuhmil, jangan meremehkan atau jangan bandel. Saya ngomong ke anak saya misalkan, "Ya ibni la tuhmil." Wahai anakku, jangan kamu meremehkan, jangan kamu bandel. Nah, ini adalah sebuah perintah atau larangan yang tidak bisa dikatakan jujur atau bohong karena ini sebuah tolab. Maka tolab ini termasuk kategori insya'i, bukan khobari. Nah, tolab atau amr ini atau nahi itu terbagi menjadi 3 macam. Kalau permintaannya itu dari yang atas ke bawah, misalkan Allah merintah kita untuk sholat, aqimus sholah. Allah berfirman dalam Al-Quran, aqimus sholah. Permintaan dari atas ke bawah, itu namanya amr, perintah. Wa in kana ma'a khudu'in, tapi kalau misalkan tolapnya itu dari bawah ke atas, contoh kita kepada Allah, itu berkata, Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah. Itu kita bukan melarang Allah, tapi artinya doa, kita berdoa kepada Allah. Atau Rabbikfirli, ikfirli. Ikfir itu kan fi'il amr, kata perintah. Itu kita bukan memerintah Tuhan. Hamba macam apa yang merintah Tuhannya? Maka ketika kita menggunakan fi'il amr kepada seseorang atau sesuatu zat yang dalam keadaan derajatnya di atas kita, itu namanya adalah doa. Dalam hal ini adalah ketika hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, itu terdapat tolak atau amr, itu bukan diartikan perintah, tapi artinya doa. Karena nggak mungkin kita memerintah Tuhan, menyuruh Tuhan. Jadi itu adalah ta'adduban wa ta'ziman, maka dinamakan doa, bukan dinamakan amr. Walaupun sigohnya bentuknya itu fi'il amr, tapi kita tidak mengatakan itu adalah amr. Karena amr itu artinya perintah. Sedangkan secara etika dan adab nggak mungkin seorang hamba itu merintah Tuhan. Jadi bukan perintah. Walaupun bentuknya itu kata perintah atau fi'il amr. Ya, tapi kita menyebutnya adalah doa. Nah, wa in kana ma'at tasawi, kalau misalkan kita menyuruh
yang sesama kita, misalkan saya sebagai manusia menyuruh sesama manusia yang seumuran, misalkan, itu dinamakan iltimas. Ya, murid memerintah murid, itu berarti namanya iltimas. Jadi ada amar, ada doa, ada iltimas. Amar itu perintah dari atas ke bawah, doa itu adalah permintaan dari bawah ke atas, iltimas itu adalah perintah untuk ke sesama. Ya, sesama itu berarti ke samping, tidak ke atas, tidak ke bawah. Seorang murid memerintah kepada seorang murid, seorang hamba memerintah kepada seorang hamba. Ya, karena manusia itu derajatnya sama ya. Di sini dari atas ke bawah maksudnya dari Tuhan kepada hamba. Tuhan memerintah hambanya dinamakan amar. Hamba ketika menggunakan tolak kepada Tuhan dinamakannya doa, bukan perintah. Hamba meminta sesuatu kepada hamba itu dinamakan iltimas. Misalkan saya minta tolong ke seseorang, hey, namanya misalkan Zaid, wahai Zaid tolong ambilkan minum. Itu kan perintah. Ya Zaid, ya Zaidu khudh li ma'an. Itu berarti iltimas, bukan amar, bukan doa. Karena iltimas itu perintah dari yang sesama derajatnya. Oke, kita lanjut kepada sebelum lanjut, mungkin saya mau sedikit mereview yang ini dulu nih ya, premis. Nah, ini tadi kan kita belajar tentang umum wa khusus mutlak, umum wa khusus wajhi, dan sebagainya. Nah, ini kita praktek dulu sedikit ya. Ada sebagian persoalan, pertanyaan-pertanyaan ketika kita mau tes psikotes itu ada namanya TIU. TIU, TIU itu adalah tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum itu biasanya soal-soal logika, baik berupa matematika, bahasa Indonesia, ataupun seperti ini, logika. Ini berkaitan dengan ilmu mantik. Matematika seperti deret, urutan itu juga berkaitan dengan ilmu mantik sebagian. Yang logika ya. Kalau yang di luar logika berarti tidak masuk kepada ilmu mantik. Nah, ini urgensinya kita belajar ilmu mantik supaya melatih logika kita. Nah, kita kalau misalkan mau tes-tes di instansi negara seperti CPNS atau P3K itu ada soal TIU. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Nah, jawaban yang mana? Coba kita baca yang A dulu. Semua ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Ini salah. Karena kan sebagian ponsel ada fasilitas internet. Berarti kan ada sebagian ponsel yang tidak memiliki internet. Sedangkan di sini kesimpulannya semua ponsel ada internet dan SMS ini salah. Yang B, sebagian ponsel. Nah, sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Nah, ini benar. Ini yang benar. Yang C, sebagian ponsel ada fasilitas internet tapi tidak ada fasilitas SMS. Salah. Karena kan sebagian ponsel ada yang memiliki fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada yang memiliki sebagian ponsel ada yang memiliki fasilitas internet, tapi tidak memiliki fasilitas SMS. Salah. Sedangkan di sini semua ponsel pasti ada fasilitas SMS, maka salah di sini yang C nih. Yang D, semua yang ada fasilitas internet pasti ada fasilitas SMS juga salah. Karena ada yang tidak memiliki fasilitas internet. Semua yang ada fasilitas internet pasti ada fasilitas SMS. Semua yang ada. Nah, ini semua yang ada fasilitas internet, ini kan bukan ponsel, tidak disebut ponselnya. Belum tentu. Nanti kalau bentuknya bukan ponsel ya tidak termasuk berarti. Semua yang ada fasilitas internet pasti merupakan ponsel ya belum tentu. Bisa juga laptop, bisa juga tablet. Nah, jadi ini adalah contoh kita untuk berlogika dari sebuah kata-kata. Kita dari sebuah kata-kata yang pertama ini namanya premis satu. Ini premis satu nih, ini premis dua. Maka kita tentukan konklusinya atau kesimpulannya apa yang masuk logika. Ya jawabannya yang B. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Karena ini yang paling masuk akal. Yang B, rusa bertanduk indah. Kambing adalah binatang bertanduk. Nah, ini ada 3 premis nih. Premis 1, premis 2, premis 3.
Kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Kesimpulannya apa? Rusa sama dengan kambing. Beda lah. Rusa sama rusa, kambing sama kambing. Rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Nah, bisa jadi kita tandain dulu. Rusa tidak berekor. Nah, di sini kita lihat dulu. Rusa bertanduk indah, kambing adalah binatang bertanduk, kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Rusa tidak berekor di sini tidak disebut. Ya, rusa tidak berekor di sini tidak disebut. Kambing bertanduk tidak berekor. Kambing adalah binatang bertanduk. Kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Nah, kambing bertanduk tidak berekor juga tidak disebut di sini, di atas ini tidak disebut. Kerbau bertanduk indah. Kerbau mempunyai ekor dan tanduk, tidak disebut kerbau bertanduk indah. Nah, ini mana yang paling tepat jawabannya? Rusa bertanduk indah, kambing adalah binatang bertanduk, kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Berarti yang paling tepat adalah yang B. Karena dari premis, kita datanya itu dari premis, nggak boleh ngambil dari selain premis. Karena rusa tidak berekor di premis tidak disebutkan tentang rusa tidak berekor dan lain sebagainya. Jadi cari kesimpulan yang paling masuk dari data ini, karena datanya itu ada di premis. Jangan nyari data di luar premis. Walaupun pada hakikatnya rusa tidak berekor itu salah. Rusa itu ada ekornya, kambing bertanduk tidak berekor juga salah. Karena kambing itu punya ekor dan punya tanduk. Nah, kerbau bertanduk indah juga salah karena tidak disebut di atas. Tidak ada premis yang menyebutkan kalau kerbau itu bertanduk indah. Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 8 adalah rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Sesuai dengan premis. Rusa bertanduk nggak? Bertanduk. Kambing bertanduk nggak? Kambing adalah binatang bertanduk. Oh iya, bertanduk. Rusa bertanduk. Kerbau bertanduk nggak? Kerbau mempunyai ekor dan tanduk. Bertanduk. Berarti rusa, kambing, dan kerbau adalah binatang bertanduk. Ini yang benar jawabannya yang B. Nomor 9. Jika pernyataan semua dokter laki-laki, jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki, semua dokter adalah laki-laki. Nah, ini salah. Maka berarti maksudnya apa? Semua dokter adalah laki-laki. Berarti tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Sementara itu adalah sebagian. Sebagian dokter adalah laki-laki. Bukan. Sebagian laki-laki adalah bukan dokter. Bukan juga. Sebagian dokter adalah bukan laki-laki. Nah, ini yang benar. Karena kan semua dokter adalah laki-laki. Maaf, 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 maaf. Bukan, bukan. Sebagian dokter adalah perempuan. Salah lah. Karena kan semua dokter adalah laki-laki. Berarti tidak ada yang perempuan. Berarti tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Tidak ada dokter yang perempuan. Tidak ada perempuan yang jadi dokter. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Tidak ada dokter yang bukan perempuan. Berarti semua dokter itu laki-laki maksudnya. Nah, ini tentang logika juga. Jadi permainan kata-kata yang kita harus cerna menggunakan logika. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Berarti artinya semua dokter itu laki-laki begitu. Berarti jawabannya yang D. Ya, ini yang benar nih. Jawabannya yang D. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Berarti artinya semua dokter adalah laki-laki. Ya, semua dokter adalah laki-laki. Berarti tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. Berarti tidak ada dokter yang perempuan. Karena semua dokter itu laki-laki. Nah, itu logikanya begitu. Kita lanjut ke nomor 10. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Ini premis 1. Sementara kepala sekolah adalah guru. Sementara itu maksudnya sebagian ya. Ini premis 2. Oke, ini premis 1. Ini premis 2. Premis 1, semua diawali dengan semua. Premis 2 itu diawali dengan sebagian. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Sebagian kepala sekolah adalah guru. Jadi kesimpulannya apa? Sebagian guru adalah sarjana. Bisa benar nggak nih? Sebagian guru adalah sarjana. Sebagian guru adalah sarjana. Sebagian guru, sebagian kepala sekolah adalah guru.
berarti ada kepala sekolah yang jadi guru. Nah, kepala sekolah itu udah pasti sarjana, udah pasti sarjana, berarti sebagian guru adalah sarjana. Bisa jadi benar. Oke, tandain dulu, jangan langsung dijawab, nanti ketahuan. Yang B, sebagian sarjana adalah kepala sekolah. Salah, karena kepala sekolah itu pasti sarjana, nggak boleh yang bukan sarjana. Sebagian sarjana adalah kepala sekolah. Berarti ada sebagian sarjana yang lain, berarti ada yang bukan sarjana yang menjadi kepala sekolah. Sebagian sarjana adalah kepala sekolah, nggak bisa, harusnya semua sarjana adalah maaf, sebagian sarjana adalah kepala sekolah. Nggak bisa. Sebagian sarjana adalah kepala sekolah, nggak bisa, karena sebagian sarjana, entar sebentar sebentar. Sebagian sarjana adalah kepala sekolah, ini bisa jadi juga nih, bisa jadi. Ini bisa jadi. Karena nanti kan sarjana ada yang jadi kepala sekolah, sarjana ada yang jadi Gojek, sebagian sarjana yang lainnya juga ada yang jadi koki dan lain sebagainya. Sebagian guru adalah kepala sekolah. Sebagian guru adalah kepala sekolah. Ya bisa jadi karena ada sebagian kepala sekolah yang menjadi guru, berarti kan sebagian guru adalah kepala sekolah. Semua guru adalah sarjana. Semua guru adalah sarjana. Di sini tidak disinggung ya tentang guru dan sarjana. Di sini menyinggung tentang kepala sekolah. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Sebagian kepala sekolah adalah guru. Nah, ini tidak disinggung nih yang D nih. Kepala sekolah adalah guru. Enggak, karena ya hanya sebagian kepala sekolah saja yang menjadi guru. Nah, kemudian jawabannya mana nih antara A, B, dan C? Semua kepala sekolah adalah sarjana. Sebagian kepala sekolah adalah guru. Nah, yang paling mendekati daripada premis 1 dan 2, ya, kita lihat dari bawah dulu. Sebagian guru adalah kepala sekolah. Sebagian guru adalah kepala sekolah. Ini bisa jadi. Yang B, sebagian sarjana adalah kepala sekolah. Sebagian sarjana adalah kepala sekolah. Ini tidak bisa dijadikan awal karena rumus premis itu kita menghapus yang diulang 2 kali. Kepala sekolah ini kan disebut, kepala sekolah disebut lagi. Jadi kepala sekolahnya harus dihilangin dulu. Jadi kita boleh masukin kata sarjana dan guru. Nah, kira-kira yang mana nih yang ada kata-kata guru dan kata-kata sarjana? Ini guru dan kepala sekolah. Bukan berarti, bukan yang C. Yang B ini kata-kata sarjana dan kepala sekolah. Bukan juga, karena kata-katanya tuh harus sarjana dan guru. Yang A, guru dan sarjana. Nah, ini bisa jadi benar, tapi kita lihat masuk akal nggak? Sementara guru adalah sarjana, sebagian guru adalah sarjana. Sebagian guru adalah sarjana. Benar nggak? Kan tadi kan pertama, semua kepala sekolah adalah sarjana. Semua kepala sekolah itu harus sarjana. Ada sebagian kepala sekolah yang menjadi guru. Berarti sebagian guru itu adalah sarjana. Ini yang paling benar, yang A. Begitu. Jadi, kenapa yang B dan C saya salahin? Karena kita harus merujuk kepada premis. Nah, dalam premis 1 dan kedua, yang kata diulang itu harus dicoret. Ya, kepala sekolah kan diulang 2 kali, itu harus dicoret. Nggak boleh masuk dalam kesimpulan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih sering-sering ngisi soal begini aja. Soal TIU di tes CPNS dan lain-lain. Supaya ngelatih logika kita. Nah, ini termasuk manfaat ilmu mantik. Ya begini, kita belajar tentang logika, psikotes, dan lain sebagainya. Oke, itu hanya ini aja ya, biar merefresh otak aja, biar tahu lah, kepake juga ilmu mantik buat keseharian gitu. Oke, ini pembahasan kul dan kuli, juz dan juz'iyah. Apa itu al-kul? Al-kul huwal hukmu alal majmu' min haitsu huwa majmu'. Jadi ada kul, ada kuli. Beda. Kul dan kuliah itu beda. Kalau kul itu adalah menghukumi
sebuah kelompok walaysa huwal hukmu 'alal jami', tapi tidak menghukumi semua individunya. Contoh, ada perkataan kullu azhari yatahammalu mas'uliyatad da'watil islamiyati ilal alam. Semua azhari, semua lulusan Azhar itu mengemban amanat atau tanggung jawab dakwah Islam kepada seluruh alam. Nah, di sini kan menghukumi semua azhari. Apakah semua azhari itu mengemban dakwah, mengemban amanat dakwah, tanggung jawab dakwah Islam kepada seluruh alam? Nah, ini hukum yang dihukumi itu adalah sebagian besar azhari, tidak menghukumi semua satu-satu. Semua afrodnya, individu, semua azhari itu pasti mengemban dakwah, tidak. Karena ada sebagian azhari, satu 2 orang yang gagal untuk bisa mengemban dakwah. Jadi lafadz kullu di sini bukan bermakna kullu. Kayak contoh kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu bid'atin dolalah, apakah benar semua bid'ah itu pasti dolal? Padahal Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi bid'ah, sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Berarti kan kullu di situ bukan bermakna kullu, tapi sebagian besar saja, sebagian besar bid'ah itu dolal. Tapi ada bid'ah-bid'ah yang lainnya itu yang baik. Nah, sama seperti ini, sebagian besar Azhari itu mengemban amanat dakwah Islam kepada seluruh alam, tapi nggak semua Azhari itu begitu, karena ada sebagian Azhari yang mungkin tidak mampu untuk mengemban amanat dakwah itu. Jadi kul itu dia menghukumi majmuahnya, tapi tidak menghukumi seluruh afrod individunya. Yuridu majmu'ahum la jami'uhum, yang dihendaki adalah kelompoknya, bukan semua afrodnya, semua manusianya, semua azhari itu pasti enggak, tapi yang dimaksud di sini adalah kelompoknya. Faqad yakunu fihi man la yaqdir 'alaiha, karena ada sebagian azhari, beberapa orang lulusan Azhar yang tidak mampu untuk membawa mengemban tanggung jawab dakwah Islam. Wa qad daraja ulama'ul mantiq ala munaqashati hadisi dzil yadain hal huwa min babil kul aw min babil kulliyah. Oke, intinya kul itu adalah menghukumi kelompoknya, bukan menghukumi semua individunya. Misalkan, wah semua anak kelas 3A itu pinter-pinter, padahal ada anak yang nggak pinter. Tapi karena memang mayoritasnya pinter, maka kita hukumi kelompoknya, majmuahnya. Walaupun ada satu orang yang tidak pinter. Jadi yang kita hukum itu kelompoknya, bukan semua individunya. Itu namanya kul. Tapi kalau kulliyah itu udah pasti semua muanya itu terjadi. Kalau kuliah itu al-hukmu ala jamil afrod, menghukumi semua individunya. Contoh lafadz kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas itu pasti merasakan maut. Ini benar-benar semuanya, tidak ada satupun yang bernafas itu tidak mati, pasti semuanya mati. Maka lafadz kullun itu ada yang beneran artinya semua, ada lafadz kullun yang artinya itu sebagian banyaknya. Ya, kalau yang kul di atas itu artinya bukan semua, tapi sebagian besar. Jadi kullu azhari, ya semua azhar itu mengemban amanat dakwah Islam kepada seluruh alam, itu enggak semuanya, enggak benar-benar semuanya, tapi hampir semuanya saja. Karena memang kebanyakan dari mereka itu pasti mengemban amanat dakwah Islam. Tapi mungkin ada satu 2 3 orang yang tidak mampu, karena memang terbatas kemampuannya. Nah, tapi kalau kulliyah itu memang seluruhnya dihukumi. Seperti lafadz kullu nafsin dha'iqatul maut, maka kullu di sini artinya benar-benar semuanya. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Nggak ada yang nggak mati, pasti mati. Maka kullu di sini benar-benar artinya semua. Nah, itu perbedaan antara kul dan kulliyah. Kalau kul itu tidak menghukumi secara semua individunya, yang dihukumi adalah majmuahnya atau kumpulannya sebagian besarnya. Tapi kalau kuliah itu yang dihukumi benar-benar semua afrodnya dihukumi. Kemudian ada juz'iyah dan ada al-juz'u. Apa itu al-juz'iyah? Al-juz'iyah huwal hukmu ala ba'dil afrod, menghukumi sebagian individu. Contoh ba'dul hayawan sohil. Ini ada kata-kata ba'du. Sebagian hayawan itu adalah meringkik. Ya, karena ada sebagian hayawan yang natik.
Nah, pokoknya kalau diawali dengan ba'du, berarti dia termasuk juz'iyah, karena yang dihukumi sebagiannya, bukan kullu. Kalau kita pakai kullu, berarti dia bukan juz'iyah. Kalau pakai kullu itu antara kul atau kulliyah. Ya, bedanya kalau kul itu yang dihukumi sebagian besarnya, tidak benar-benar semuanya, tapi kalau kuliah itu benar-benar semuanya yang kita hukumi. Nah, kalau juz'iyah itu yang kita hukumi hanya sebagiannya saja. Ciri-cirinya didahului dengan ba'du atau mu'zomu. Ba'du atau mu'zomu. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ada al-juz'u. Al-juz'u itu artinya adalah bagian. Wa huwa ma tarakaba minhu. Sesuatu yang tersusun darinya. Wa min ghairihi. Dan tersusun dari selainnya. Yang selainnya itu adalah lafadz yang kulli. Contohnya adalah as-saqfu. Saqfu itu adalah juz'un atau bagian dari rumah. As-saqfu binisbah lil bait. Lafadz saqfun, lafadz genteng ketika disandarkan kepada rumah, maka saqfun itu termasuk juz'un. Karena dia adalah sebagian. Lafadz baitun itu adalah kul atau keseluruhannya. Jadi genteng atau atap itu adalah sebagian dari rumah. Contoh lain lafadz khosyab binisbah lil bab. Lafadz khosyab disandingkan dari pintu, maka pintu itu adalah kul keseluruhannya. Nah, bagian dari pintu itu adalah kayu. Berarti kayu itu adalah khosyab itu adalah juz'un. Al khosyabu juz'un minal babi. Kayu adalah bagian dari pintu. Sakfun itu adalah juz'un minal baiti. Atap itu adalah bagian dari rumah. Nah, al juz'u itu bukan hukum ya, bukan menghukumi sesuatu. Jadi kalau yang menghukuminya itu cuma ada juz'iyah saja. Tapi kalau al juz'u itu adalah sebuah lafaz yang memang dia adalah bagian dari kul. Tangan itu juz'un karena al yadu juz'un minal badan, minal insan. Tangan itu merupakan sebagian dari manusia, anggota tubuh manusia. Nah, jadi juz'un itu bukan penghukuman, tapi adalah sebuah lafaz, sebuah apa-apa saja yang tersusun daripada sesuatu yang kuli. Itu dinamakan dengan juz'un. Kalau penghukuman sebagian afrod itu dinamakan juz'iyah. Contohnya ba'dul insan, ba'dul hayawan natik atau ba'dul hayawan sohil. Sebagian hewan itu sohil atau sebagian hewan itu natik. Itu namanya adalah juz'iyah karena ada penghukuman di sini. Ada musnad dan musnad ilaih, ada mahkum alaih dan mahkum bihinya. Oke, ini kita kesimpulannya kita tutup dengan soal aja. Udkur wajhan hisaril kulliyah fi khamsatin. Sebutkan secara ringkas kuliah khamsah. Ada 5. Kuliah khamsah itu jinsun, ada nau'un, ada faslun, ada aradul am, sama ada aradul khos. Nah, ini adalah kuliah khamsah. Arif al-jinsa wa bayin aqsamahu ma tamsil. Oke, berikan definisi dari jinsun. Apa itu jinsun? Jinsun itu adalah masodako ala kathirin yang mencangkup banyak individu. Masodako ala kathirin yang mencakup banyak individu, yang mana individunya itu adalah mukhtalifin fil haqiqah. Yang individu yang dia cangkup itu hakikatnya berbeda-beda. Mukhtalifina fil haqiqah. Nah, ini pengertian dari jinsun. Contohnya jinsun apa? Contohnya jinsun adalah lafaz hayawan. Contohnya adalah lafaz hayawan. Bayin aksamahu matamsil. Oke. Ada berapa macam sih jinsun itu? Jinsun itu ada 3. Ada jinsul ba'id, ada jinsul wasit, ada jinsul qorib.
Jinsul ba'id itu adalah jinsun yang di atasnya tidak ada jinsun lagi, tapi di bawahnya banyak jinsun. Apa itu? Jauhar. Nah, jauhar itu tidak ada jinsun di atasnya, tapi di bawahnya banyak jinsun. Di bawah jauhar itu ada jismun. Di bawahnya lagi ada namin. Di bawahnya lagi ada hayawan. Nah, kalau jinsul wasit yang di atasnya ada jinsun, di bawahnya ada jinsun. Contohnya adalah jismun. Nah, di jismun itu di atasnya ada jauhar, di bawahnya itu ada namin. Nah, kalau jinsul korib adalah yang di bawahnya itu banyak jinsun, tapi di bawahnya sudah tidak ada jinsun lagi. Apa contohnya jinsul korib? Contohnya adalah hayawan. Nah, ini taunya dari mana? Taunya dari syajarah furfurius atau pohon popiri yang udah saya jelaskan waktu itu, saya share di grup. Itu ada Tree of Popiri atau Syajarah Furfurius. Ada turunan-turunan dari yang tertinggi sampai yang terbawah, dari Jinsun A'la atau Jinsul Ba'id sampai Jinsul Qorib sampai Nau sampai Afrodnya itu udah saya jelaskan. Arif al-fasla wabayin aqsamahu matamsil, jelaskan apa itu fasal dan jelaskan macam-macam fasal itu ada apa aja. Fasal itu bahasa Indonesianya adalah diferensiasi, sesuatu yang membedakan. Contohnya adalah natik, goiru natik, namin, goiru namin, jismun sama goiru jismin, natik sama goiru natik, itu fasal, pembeda. Nah, kemudian di sini definisi dari fasal itu apa? Berarti kita harus melihat definisi dari kitab ya, jangan mengarang. Kemudian apa saja fasal itu jenis-jenisnya ada apa aja? Ya maka kita murojaah lagi ke atas pengertian dari fasal itu apa di Kuliatul Khamsah. Fasal itu pengertiannya adalah al-faslu juz'ul mahiyah as-shadiq 'alaiha fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Nah, ini dihafal berarti. Fasal itu adalah sebagian dari hakikat sesuatu yang mana fasal itu menjadi jawaban dari pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Bagian fasal itu ada faslul qorib sama faslul ba'id. Contohnya faslul qorib itu adalah natik sama sohil. Contohnya faslul ba'id itu adalah namin sama ghairu namin, hassas sama ghairu hassas, jismun sama ghairu jismin. Intinya kalau fasal qorib itu yang ada di bawah, fasal ba'id itu yang ada di atas. Berdasarkan syajarah furfurius. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, bayin al-farqa bainal aradil am wal aradul khas ma'at tamsil. Perbedaan antara aradul am dengan aradul khas dengan berserta contohnya. Nah, untuk membedakan, berikan saja ta'rifnya. Apa ta'rif dari aradul am, kemudian apa ta'rif dari aradul khas. Kemudian apa contohnya dari aradul am? Masyin. Apa contohnya dari aradul khas? Contoh dari aradul khas adalah dohik. Nanti sambil dimurojaah aja, dilihat ta'rifnya di atas. Udkur al-farqa baina nau'il hakiki wa nau'il idofi ma tamsil. Apa perbedaan nau'ul hakiki sama nau'ul idofi? Nanti lihat ta'rifnya di atas. Apa ta'rif nau'ul hakiki, apa ta'rif nau'ul idofi. Nah, nau'ul hakiki itu adalah dia yang cuman jadi nau aja, nggak bisa jadi jinsun. Kalau nau'ul idofi, dia yang bisa jadi jinsun, tapi dia di bawah jinsun lain. Jadi nau'ul hakiki itu pengertiannya adalah dia yang di bawah jinsun, tapi di bawahnya sudah tidak ada jinsun lagi. Maka dia memang nau dan bukan jinsun. Tapi kalau nau'ul idofi, dia sebenarnya jinsun, tapi dia di bawah jinsun lagi. Maka sesuatu yang di bawah jinsun itu dinamakannya adalah nau sebenarnya. Tapi karena di bawahnya masih ada jinsun lagi, maka dia dinamakan jinsun dan nau idofi. Nih nanti kalau buat murojaah, nanti saya buat murojaah deh, buat syajarah furfurius. Karena itu inti dari segala inti kuliatul khamsah. Contoh, oke, contoh nau hakiki itu adalah insan. Karena insan itu adalah, dia bukan jinsun, dia nau. Dan di bawah insan itu udah tidak ada jinsun lagi, tidak ada nau lagi. Maka dinamakan nau hakiki. Kalau nau idofi itu contohnya adalah hayawan. Hayawan itu kan jinsun. Iya, dia jinsun, tapi dia itu bisa dikatakan nau karena hayawan itu terdapat di bawah namin. Hayawan itu terdapat di bawah jismun, ya.
Karena jismun itu ada yang namin, ada yang tidak, ada yang ghairu namin. Yang namin itu ya di bawahnya itu ada yang namanya hayawan. Maka hayawan itu bisa disebut nau idofi karena nau itu pengertiannya dia yang ada di bawah jinsun. Ya ini contohnya nau hakiki insan, contoh dari nau idofi itu hayawan. Atau bisa juga jismun, bisa juga namin. Contohnya lebih dari satu nih nau idofi. Tapi kalau nau hakiki itu contohnya ya insan atau jamal atau faros atau hison atau samak dan lain-lain. Bayin nau al-kuli fima ya'ti. Nah, jelaskan ini tuh termasuk kuli apa? Sohil. Ini apa? Sohil. Itu apakah dia faslun, nauun, jinsun atau apa? Nah, sohil itu ya faslun. Dia pembeda antara hayawan yang sohil sama hayawan yang natik. Kalau sohil itu artinya meringkik. Meringkik itu maksudnya dia tidak berpikir. Kalau yang natik itu berpikir. Hayawan yang sohil itu ya yang selain manusia. Kalau hayawan yang natik itu ya berarti insan. Musalas. Nah ini apa nih musalas ini? Musalas ini termasuk jinsun kah, nauun kah, faslun kah, atau apa dia nih? Ini kita lewat dulu yang musalas ya. Nabat, tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk apa nih? Ini kan jauhar. Di bawah jauhar itu ada yang jismun. Jismun ada dua lagi. Ada yang namin. Sama yang goiru namin. Yang namin ada dua. Hassas. Sama goiru hassas. Goiru hassas. Yang hassas ada hayawan. Yang goiru hassas ada nabat. Hayawan dinamakan jinsun. Nabat juga berarti dinamakan jinsun. Nabat berarti jinsun. Jismun itu apa jismun? Jismun di sini dia berarti jinsun. Dohik ini apa? Ini aradul khos. Summa do'a kalimata masyin fil misalaini bihaitsu takunu fil awal aradun am wa fisani khoson. Oke, berikan contoh lafat masyin. Yang pertama lafat masyinnya itu menjadi arad am. Yang kedua lafat masyinnya menjadi khos. Yang menjadi aradul am itu ya berarti insan ya. Insan, hayawan masyin. Hayawan masyin. Nah, hayawan masyin itu masyinnya itu termasuk aradul am karena hayawan selain insan seperti bakor, seperti kuda itu masyin juga. Dia manusia, dia hewan dan berjalan juga. Nah, bagaimana cara membuat kalimat masyin itu menjadi aradul khos? Aradul khos itu harus menjadi yang pembedanya. Kita harus sebut berarti al-insan jismun masyin. Nah, kalau disebutnya jismun masyin, dia itu menjadi khos. Karena menjadi pembeda antara jismun namin sama jismun gairu namin. Jismun namin, maaf, di sini berarti al-insanu jismun masyin. Jismun masyin ada jismun yang masyin, ada gairu masyin. Berarti yang jismun yang masyin itu termasuk yang sini nih, yang namin yang hassas. Yang gairu hassas itu dia tidak masyin. Atau al-insan bisa juga begini. Al-insan pengertiannya adalah namin masyin. Sesuatu yang bertumbuh dan berjalan. Nah, ini membedakan antara nabat dengan hayawan. Kalau yang nabat itu kan tidak berjalan, tidak bisa berjalan, maka dia menjadi khosoh. Kalau misalkan